Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita bisa bermuajahah di tempat ini. Dan mudah-mudahan kita sebagai hambanya, sebagai orang-orang abdan syakur atau orang pandai bersyukur. Itu Ibu ya. Amin, Pak. Pada siang kali ini gimana keadaannya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Kemarin kita sudah memasuki, kita lanjut ke langkah 3 ya kemarin ya. Manfaat mengikuti pendidikan anak usia dini. Sekarang pada proses kelima kita masuk sekarang ya. Sekarang hari ini saya mau setelkan video edukasinya. Tunggu Pak, sedang loading. Nah ini videonya, tapi mohon maaf ya kita tetap pakai proyektor ya, laptop saja, dan bisa juga dibaca di buku pintarnya cerita 4A halaman 38. Ya 38. Nomor 38 Pak ya? Ya. Ya sudah Pak. Nah ini antara guru dan anak-anak ini Sesi 4. mereka, dan pakaiannya mereka juga bebas. Nah, dari film ini atau dari buku Bapak Ibu, buku pintarnya halaman 38, kira-kira apa yang mereka pelajari dari film tadi atau buku cerita 4A tadi? Ya, Pak. Ya, masuk Pak Sumayadi. Ya, anak-anak bermain ini, Pak. Ya. Sedang bermain. Itu aja, Pak. Bermain aja. Ya Terima Pak? kasih. Ada lagi? Ya. Ya. Jadi kalau kita menonton video yang di laptop tadi Pak, kita lihat gambar-gambar anak sedang bermain, kemudian begitu riangnya, berarti mereka lagi senang itu Pak. Kemudian ada suara ketawa, hahaha, hihihi katanya kan, itu berarti senang dia di sana di lingkungan itu Pak. Cukup sekedar itu Pak dari saya. Ya, terima kasih Pak Ghazali. Ada lagi? Ya. Kalau saya tadi lihat ada yang bermain hahaha, ada yang main ayunan hihihi, ada yang melukis huhuhu lah, semua senang permainan. Jadi permainan banyak sekali, semua senang gitu Pak ya. Sekian Pak dari saya. Ada lagi? Ayo Ina Res. Ya, terima. Ya, Ya. Pak. Masuk Bu Res. Dari yang video yang saya lihat tadi itu anak-anak itu semuanya pada sibuk dengan mainannya masing-masing Pak. Ya. Mereka sangat senang. Ya, terima kasih atas saran-saran atau pendapat atau masukannya tadi pada ibu-ibu, bapak-bapak tadi. Jadi dari ilustrasi tadi dalam ilustrasi tersebut ada 2 lembaga pendidikan anak usia dini. Pada ilustrasi yang pertama, anak-anak menggunakan seragam, dan pada ilustrasi yang kedua, anak-anak tidak menggunakan seragam. Terus yang kedua lembaga tersebut sama-sama baiknya karena lembaga anak usia dini yang baik tidak ditentukan oleh ada tidaknya seragam. Lembaga yang baik merencanakan kegiatan belajar dengan cara yang menyenangkan, menarik minat dan bermanfaat bagi anak. Kemudian tidak menggunakan metode memaksa anak agar mampu membaca dan menulis dan berhitung. Lembaga yang baik dapat membuat anak merasa senang bersekolah dan mencintai proses belajar. Jadi dari video tadi sama buku pintarnya bahwa anak-anak ini tidak ditentukan oleh seragamnya Pak, Bapak-bapak Ibu. Jadi proses di taman usia dini itu proses adalah mengembangkan imajinasi. Istilahnya dia bermain tadi seperti yang dibilang oleh Bapak Ghazali tadi, dia bilang hehehe, itu adalah tandanya mereka senang. Jadi usia dini ini adalah tempat berkumpulnya
imajinasi kelompok, teman baru juga ada, teman baru, kemudian proses pengembangan perilaku juga sebelum dia bisa siap melanjutkan ke sekolah dasar. Itu ya Bapak-bapak Ibu-ibu. Kemudian coba buka buku pintarnya. Halaman berapa Pak? Halaman 38 Pak ya. Salah nih Bapak-bapak Ibu-ibu. Ya. Buka pelikatnya. Kelikat. Ya, pelikat 4A. Kira-kira ada yang bisa baca? Ada yang bawa pelikat? Ya. Ibu Res. Ini. Manfaat pendidikan anak usia dini ya. Sarif. Jadi di sini Pak, dari flipchartnya itu manfaat anak usia dini bagi anak yang pertama itu terbiasa menjalani rutinitas di sekolah, yang kedua terbiasa mengikuti aturan, yang ketiga mendapatkan pembelajaran yang sesuai usia, yang keempat lebih percaya diri, selanjutnya itu mampu beradaptasi dengan lingkungan baru, dan terakhir itu lebih siap belajar di sekolah dasar. Ya, terima kasih Bu Res. Terus bagi orang tua? Saya, Pak. Ya, Pak Teguh. Manfaat pendidikan anak usia dini bagi orang tua yang pertama bertambah teman, yang kedua berbagi pengalaman, yang ketiga memiliki waktu untuk melakukan kegiatan rumah tangga, yang keempat bisa bekerja untuk mendapatkan tambahan uang, dan yang terakhir belajar cara mendidik anak dari guru. Ya, terima kasih Bapak-bapak Ibu. Tadi di peringkat 4A ini sudah kita baca manfaatnya ya. Jadi di sini pertama, manfaat yang pertama itu kan bagi anak. Ya. Nah, bukan hanya anak saja, tapi di pendidikan usia dini ini manfaat di orang tua juga sangat besar gitu ya. Nah, di orang tua misalnya juga ketika anaknya sekolah di PAUD, di TK, di RA juga manfaat orang tua kan bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan di rumah tangganya gitu ya, seperti mencuci, terus memasak untuk keluarga gitu. Itu manfaat juga bagi orang tua. Nah, misalnya di sini juga bagi anak terbiasa menjalani rutinitas di sekolah. Nah, tentunya dengan dia masuk di taman kanak-kanak ini, lama-lama dia akan terbiasa gitu. Dia akan terbiasa karena melihat beberapa temannya, kemudian permainan segala macamnya, terus kreasi-kreasi yang lain juga untuk usia anak pendidikan usia dini gitu. Itu ya. Kira-kira dari peringkat 4A ini ada yang mau ditanyakan? Cukup Pak. Cukup. Atau sesi sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup Pak. Ya. Sudah paham kita ini. Jadi manfaat pendidikan anak usia dini ini saya simpulkan ya. Manfaat pendidikan anak usia dini ini memang merupakan pendidikan yang sangat penting, pendidikan sebelum masuk ke sekolah dasar. Itu ya. Jadi jangan kita hanya sebagai orang tua jangan kita hanya menyekolahkan anak kita saja, tetapi orang tua itu juga pendidikan pertama bagi anak usia dini. Karena anak ini semenjak dia lahir itu pasti dia bergaul sama orang tuanya. Nah, di sini orang tua itu perlu juga menyemangati anak. Ya, terutama memberikan motivasi, seperti dibilang sama Pak Su, memberikan motivasi. Nah, jadi orang tua itu sebagai motivator gitu. Jadi sia-sia nanti bapak-bapak, ibu-ibu kalau seandainya bapak hanya bekerja mencari uang, kemudian menyekolahkan anak ke TK, tapi tidak pernah apa-apa gitu misalnya. Atau misalnya tidak pernah memberikan dorongan gitu. Karena motivasi ini sangat penting dia. Apa sih tujuannya masuk TK gitu ya? Ya, Jadi itu bapak-bapak, ibu-ibu. Ya. Nah, ada pertanyaan ini bapak-bapak, Ada, ibu-ibu? Pak. Ada Pak. Ya. Terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu dalam sesi kita pada kali ini, dan langkah selanjutnya nanti kita akan bahas kembali. Dan saya harapkan juga bapak-bapak, ibu-ibu jangan males pertemuan kelompok, jangan males FTS ya, pertemuan kelompok atau FTS, karena di sini satu kali Anda pertemuan itu akan rugi. Bagaimana nanti anak Anda itu masuk di usia dini. Itu informasi penting itu. Karena ini adalah kewajiban bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, setelah bapak-bapak, ibu-ibu melaksanakan kewajibannya, tentunya kan mendapatkan hak. Haknya adalah bantuan PKH. Ya. Nah, itu ya bapak-bapak, ibu.
Dan Ya, terima Pak. kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.